Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadirin dan hadirat yang saya muliakan yang berhadir di dalam acara telaah GPK, Gerakan Pembaruan Keagamaan di Indonesia. GPK memang akhir-akhir ini meresahkan. Ada GPK Sanana Gusmau dan ada GPK kawan saya Nur Khalis Majid, Johan Effendi dan sebagainya. Jadi kita akan menghadapi GPK ini. Hadirin sekalian, kan agama itu menanamkan suasana religiusitas, suasana keberagamaan. Pendalaman ilmu agama nanti berdasarkan minat masing-masing. Dia mau ke sekolah umum, dia mau pergi ke Madinah, Kairo, berdasarkan minat masing-masing. Tapi nomor satu adalah tauhid iman. Gitu. Kata yakin, saya yakinnya kita tidak cerewet sama ketuhanan itu. Jadi seolah-olah beragama itu kayak tante-tante pergi ke shopping center. Dia pilih-pilih, ini nggak modern. Ini enggak, ini aja nih agama. Jadi berawal berpangkal dari sana. Kalau dari konteks ini lantas orang-orang Tempo seperti Agus Basri bilang Ridwan nggak ngerti agama, ya silahkan ya. Tapi kami diajarkan untuk hidup dalam suasana keberagamaan, suasana religiusitas, yakin bahwa Allah itu ada sebelum alam semesta ada. Allah itu ada sebelum makhluk semesta itu ada. Allah itu ada sebelum kata ada itu ada. Dan Allah itu selalu ada walaupun kata ada sudah tidak ada. Dengan modal ini timbul ghirah, satu kecemburuan terhadap agama. Karena panggilan untuk membela agama Allah itu bagi siapa saja yang mengaku muslim. Saya mengikuti faham Saudara Nur Khalis dan pernah bersama beliau, tetapi kemudian pikiran kritis bicara, saya tidak tahu pergi kemana. Tatkala kemarin wartawan Tempo datang mengunjungi saya, katanya mereka telah berdiskusi 1 hari penuh 3 hari yang lalu dengan Saudara Nur Khalis, dipimpin oleh penyair tersohor sejagat bernama Gunawan Muhammad. Lalu mereka memutuskan, karena Saudara Nur Khalis ngambang semua kalimatnya, kata wartawan Tempo itu nggak jelas, terlalu banyak catatan kaki. Lantas dia mau bertemu saya. Saya bilang, udah benar kesimpulannya, Ridwan tidak ngerti agama, ngapain kemari? Kalau mau minjem kitab-kitab yang eksklusif ambil, ada kitab yang eksklusif, silakan. Brosur-brosur tahun abad ke-19, abad ke-20 awal yang nggak ada lagi orang punya, saya ada, ambil. Fotokopi, pakai tanda terima. Bikin fotokopi tanda terima, mereka bawa. Lalu, tapi untuk wawancara sebelumnya saya ingin tanya dulu kepada Anda, karena Anda mempunyai hubungan yang baik dengan Saudara Nur Khalis. Saya ingin tanya dulu satu persoalan yang saya harap saudara cek dengan Nur Khalis, dan jawaban itu akan mempengaruhi wawancara saya. Karena beberapa hari yang lalu kami menerima kabar dari Madinah bahwa dalam rangka kembali dari Roma, Saudara Nur Khalis singgah di Madinah, tidak dalam satu diskusi rasmi, melainkan di satu majelis silaturahmi di hotel beliau setelah jam 10 malam. Kawan-kawan di Madinah bertanya kepada beliau, mengapa diterjemah syahadat menjadi tiada Tuhan melainkan Tuhan? Saudara Nur Khalis jawab, karena Allah itu dewa air. Lantas kepada Saudara Wahyu Muradi, coba tolong cek betulnya itu barang, karena ini barang sangat serius. Dia bilang benar, Nur Khalis mengatakan itu dalam pertemuan
dengan Tempo bahwa Allah adalah dewa air. Kalau Allah dewa air, kutu airnya siapa? Hadirin sekalian, saya heran untuk apa kalau ini benar ya, karena udah ada 2 kesaksian ya. Sebab Surah Nur Khalis bisa saja membantah, karena sulitnya berdialog dengan Surah Nur Khalis itu selalu ada kata-kata, oh Anda salah paham, oh mereka itu tidak intelek, oh mereka itu picik, oh wartawan salah tangkap. Jadi yang mesti kita tangkap apa? Kalau Nur Khalis masih mending ya, dia ada pantas bicara begitu. Lah kalau Ustaz Fakudin ngomong begitu juga, dia cerita soal intelek, itu nggak intelek. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. 11 buku saya udah tulis. Ada yang tercetak ulang 3 kali. Masa dia masih ngomong sama orang kayak kita nggak intelek? Ya saudara sekalian, jadi pemahaman secara sosiologis tentang konsep ketuhanan itu dapat saja secara wetenschappelijk, secara ilmu pengetahuan dapat saja dewa itu ada dewa dapur di dalam paham Konghucu. Karena paham Konghucu ada perayaan Cengbeng, Sincun Tionghi, ada perayaan Pehcun, di mana seni tata boga itu adalah diutamakan. Satu kebanggaan orang menghidangkan masakan-masakan, sehingga ada ilusi dewa dapur. Nggak tahu dia turun merosot dari genteng apa bagaimana, pokoknya di dalam Pehcun diharapkan ada dewa dapur. Masyarakat di Afrika Tengah, di Samiardi ada dewa rumput. Karena dia beternak, kadang-kadang gundul tuh rumput. Lalu dia mengharapkan dewa rumput, dia berkorban buat dewa rumput dan sebagainya, agar dewa rumput hadir. Akhirnya tuh dewa rumput dicaplok kambing, itu soal lain. Dewa rumput hadir. Hadirin sekalian, Nabi Allah Ibrahim tidak punya ilusi air. Hidup di Mesopotamia, ada sungai Efrat, ada sungai Tigris. Pindah ke Palestina, ada sungai Yordan. Pindah lagi ke Mesir, ada sungai Nil. Baru setelah tatkala beliau ke Mekah 2 kali itu, tauhid sudah mantap. Sehingga bahkan pada suatu hari beliau telah siap atas perintah Allah menyembelih putranya. Tapi konsep tauhid, pemahaman tauhid ya sejak Mesopotamia sudah ada pada beliau. Jadi nggak ada ilusi air. Bagaimana bisa kalau yang saudara Nur Khalis sukai, mari kita kembali kepada Abraham, yang nggak ada ilusi air. Dan kalau kita napak tilas secara topografis kehidupan Nabi Allah Ibrahim. Jadi hadirin sekalian, hal-hal yang sedemikian ini memang berlaku dan menjadi menarik. Dan telah lama pandangan-pandangan yang diutarakan oleh rekan-rekan saudara Nur Khalis mengenai agama, persamaan agama, persatuan agama, tidak memformilkan agama, bagi mereka yang mempelajari teosofi seperti ini itu tidak aneh. Sekarang saya akan sampai kepada inti uraian saya. Tatkala orang Yahudi diaspora abad ke-18, maka berdiri Freemasonry atau Freemasonry di Inggris. Kemudian gerakan itu mendapat finance dari seorang pengusaha di New York bernama Blavatsky. Indonesia adalah salah satu sasaran. Kenapa Indonesia salah satu sasaran? Karena orang-orang Yahudi sudah terlibat di dalam perniagaan internasional. Sedangkan tatkala itu perjanjian-perjanjian dagang nizam sudah mulai berlaku antara Turki 1850 dengan kekuasaan-kekuasaan Barat. Jadi orang ingin mengetahui apa itu Barat, apa itu Islam, apa itu hukum Islam dan sebagainya. Kemudian proyek di Indonesia aneh sekali. Kalau yang dipilih pertama kali adalah Pekalongan. Pekalongan, kalau saya tidak salah. Ternyata Pekalongan itu pada 1868 dia naik pangkat karena makmur dan subur dari desa menjadi kota. Dan Pekalongan inilah kantong pemukiman Muslim. Maka didirikanlah satu sinagog pada 1883 di Pekalongan, yang sekarang jadi semea swasta di Jalan Diponegoro. Didirikan sinagog.
Hadirin sekalian, pendekatan yang dilakukan oleh rahib-rahib Yahudi dengan